Ibu saya perkenalkan, nama saya Salsa, jadi kalian bisa panggil saja Bu Salsa, oke? Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, bisa berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Oke, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, amin amin ya Rabbi. Semoga doa yang kita panjatkan dapat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita akan mempelajari mengenai, bisa dibaca anak-anak? Kimia hijau berkelanjutan. Ya, betul sekali, kita akan mempelajari mengenai kimia hijau. Jadi kita mempelajari tentang prinsip kimia hijau serta penerapan pengaplikasiannya untuk keberlanjutan di bumi. Oke, sudah ya. Nanti Ibu periksa siapa yang masuk dan yang tidak masuk. Oke, jadi gimana nih perasaan kalian hari ini? Apakah kalian ceria, semangat, apa capek, apa sedih, apa lagi putus cinta, berbunga-bunga, ceria? Kenapa nih kok ceria hari ini? Karena bukunya cantik. Terima kasih. Oke, jadi kita harus ceria hari ini karena kita akan belajar mengenai kimia hijau yang menyenangkan. Nah, sebelumnya kalian udah familiar belum sama kimia hijau? Sudah. Belum? Oke, ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi aku mau tahu nih, kira-kira kalian tuh sejauh mana sih paham mengenai kimia hijau? Bisa di Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Oke, sudah. Lihat-lihat ya sih. Ada yang udah lumayan paham, ada yang belum. Nah, yang belum ini kita belajar bersama. Kalau yang sudah, kita lebih belajar lagi. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Oke, sudah. Lihat-lihat ya sih. Ada yang udah lumayan paham, ada yang belum. Nah, yang belum ini kita belajar bersama. Kalau yang sudah, kita lebih belajar lagi. Diposek baik dia. Nah, jadi ini ada mas-mas membeli aqua botol. Wadahnya juga plastik lagi. Bikin tas duluan. Nah, kalian nggak boleh ya buang sampah sembarangan. Selain membahayakan
kondisi pantainya? Apakah seperti di gambar atau jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Nah, lumayan baik. Oke, jadi kan ini bahkan di pantai pun sampah itu juga berserakan di mana-mana gitu loh. Jadi ternyata buang sembarangan itu bahkan sampai di laut sekalipun manusia-manusia ini belum sadar akan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Jadi dari sini apa dampak yang ditimbulkan gitu dari kita membuang sampah di laut ini? Oh ya. Ekosistem laut jadi mati, Bu. Ya, benar sekali. Ekosistem laut jadi mati, terus airnya juga menjadi kotor. Jadi ini kan ikan-ikan, saya pernah juga kan lihat kayak ikan-ikan tuh kayak salah makan sampah gitu loh. Nah, itu. Terus sama ini, apakah ada kaitan dengan prinsip kimia hijau? Ada, Bu. Ya, benar banget ada ya. Karena dari masalah ini kita harus menyelesaikan dengan penerapan dari prinsip kimia hijau ini. Nah, kalau ini tadi kan udah sampah. Nah, ini sampah apa ya? Nah, sampah baju. Bahkan baju yang kita pakai ini euforia menggunakan banyak baju karena diingat lagi bahwa bahkan baju yang kita pakai pun dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke, jadi kalau menurut kalian apa nih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah kain ini? Menurut saya Bu. Oke, silakan. Menurut saya itu dia juga dapat menimbulkan pencemaran polusi udara karena itu kan menimbun, jadi nanti baunya itu tidak sedap gitu Bu. Nah, ini juga dapat dampaknya itu yaitu berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengganggu pernapasan, mengakibatkan penyakit pernapasan gitu Bu. Oke, benar. Selain udara juga menyebabkan pencemaran tanah juga karena buangnya pun di tempat ini lapang terbuka dan itu akan berkontaminasi dengan tanah juga. Oke, sekarang kita berdiskusi dulu ya. Karena kan tadi kan udah tahu nih kayak gambarannya kimia hijau. Nah, kalian berdiskusi dengan kelompok dulu. Nanti kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan nanti kita berdiskusi bersama untuk membahasnya. Oke, Ibu akan membagi LKPD-nya dikerjakan. Kalian mau request berapa menit? 15. Oke, 15 cukup? Cukup. Oke. Untuk kelompok pertama ada Mbak Unsa, Mas Kiki, Mbak Faik. Untuk kelompok 2 ada Mas Zain, Mbak Ara sama Mbak Tika ya. Untuk kelompok 3 ada Mbak Ade sama Mbak Loro. Oke, bisa memposisikan tempatnya masing-masing. Ya, di sini ya penyebab dari permasalahan bisa ya di checklist kalian pilih yang mana, mau yang topik yang limbah cair atau mau yang ini tadi limbah kain fast fashion gitu. Tentang ya. Iya, tinggal ditentang aja, nanti jawabannya bisa ditulis di sini. Terima kasih Bu. Oke, siap. Kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Oke, lanjutkan. Ada yang sudah enggak? Aman saja? Oke.
udah semua? Udah. Oke, kita mulai dari kelompok depan apa belakang ya? Belakang. Oke, karena request kelompok belakang, kita ke kelompok 3 dulu. Silahkan. Perwakilan apa semua anggota kelompok? Oh, boleh semua, boleh semua. Kita harus menyaksikan diskusi bersama. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jelaskan dampak lingkungan yang terjadi dan berikan solusi menurut kelompok kami yang tepat. Dari kelompok kami, solusinya itu beralih ke pewarna alami seperti daun jati, kunyit, indigo, dan lain sebagainya untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, lalu juga menggunakan lilin yang mudah diurai atau dapat didaur ulang. Lalu ada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Lalu untuk deskripsinya, IPAL khusus batik dirancang untuk memisahkan minyak atau lilin, mengurangi UDOD atau COD, dan menurunkan kadar logam berat. Lalu untuk teknologi yang digunakan itu ada koagulasi, koagulasi, biopori, lalu sistem biologi, aerob atau anaerob, lalu absorpsi menggunakan alam aktif atau zeolite. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Apa udah setuju nih sama pendapatnya dari kelompok 3? Setuju. Oke, setuju banget ya. Oke, kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya dulu. Oke, mari kita lihat ulang dulu. Nah, benar banget. Tadi kelompok 3 mengambil topik mengenai limbah cair yang disebabkan oleh industri batik. Nah, industri batik kan batik kan ada pewarnanya. Nah, pewarna itu seharusnya tadi diganti oleh pewarna alami ya, itu benar banget. Tapi memang pewarna alami itu tidak sebagus dengan pewarna yang sintetis dari kimia. Karena kalau alami kan mungkin gampang luntur. Nah, kalau ketemu dengan sintetis kimia, nah kita juga harus menanggulanginya dengan cara untuk mengolah limbah tersebut, limbah cair tersebut. Tadi juga udah dijelaskan juga dari kelompok 3 penanganan limbah cairnya itu dengan IPAL dan lain-lainnya tadi. Oke, lanjut. Mau kelompok 1 atau 2? Satu. Oh, 1. Oke, 1 dulu.
Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan nomor 1, yaitu pewarna sintetis. Penjelasannya yaitu banyak pengrajin batik menggunakan pewarna sintetis seperti ya, kemudian untuk dampak lingkungannya adalah air menjadi berwarna pekat sehingga mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Maka itu mengganggu proses fotosintesis. Ya, terus untuk zat pemasti warna atau fixing agent itu digunakan untuk membuat warna lebih tahan lama seperti dalam dapur atau NaCl, natrium karbonat atau Na2CO3 dan senyawa logam berat seperti krom. Dampak lingkungannya itu logam berat krom atau Cr6 bersifat racun dan dapat memproduksi lingkungan membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem air. Lalu ada lilin malam, yaitu lilin malam digunakan untuk membuat pola batik dengan teknik tulis atau cat. Nah, dampak lingkungannya saat lilin dibersihkan dengan bahan kimia atau dipanaskan bisa menyebabkan pencemaran minyak dan lemak ke dalam air, menyebabkan peningkatan kadar BOD, biochemical oxygen demand dan CO2 dalam air. Oke, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Apakah sudah tepat atau apakah ada yang mau menyanggah? Oke, sudah cukup. Baik, bisa duduk. Berikan aplaus pada kelompok 1. Nah, benar banget tadi kan berarti tadi komisinya ada warna sintetis, ada lilin malamnya. Nah, itu kalau kena air dapat menimbulkan pencemaran di air. Nah, pencemaran di air baunya kalau di sekitar kafe mesti baunya nggak enak, warna airnya sangat kotor dan bahkan mikroorganisme atau ekosistem yang ada di air akan rusak. Oke, karena sudah mengerjakan ILKPD-nya dan kalian sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Oke, dengan sangat baik. Metode baru pada ilmu kimia yang berfokus pada pembuatan produk kimia dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat-zat. Tadi kan bisa kita mengurangi penggunaan zat kimia atau bahkan menghilangkan menggunakan yang lebih alami lagi. Nah, tujuannya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri kimia melalui inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ini ada 12 prinsip dari kimia hijau. Nah, kita dalam menerapkan kimia hijaunya ini juga menerapkan menggunakan bahan alami. Terus kita juga mengurangi limbahnya serta mengolah limbahnya agar di lingkungan ini menjadi lebih aman ya, meskipun dibuang limbah kan ada yang limbah aman ya, tapi kita meminimalisir sesuai dari tujuannya tadi, kita berusaha untuk meminimalisir. Nah, ini juga sejalan dengan keberlanjutan. Nah, ya kalau nggak kita olah, kalau nggak kita tanggulangi permasalahan tersebut, nanti bagaimana kondisi bumi selanjutnya. Nah, bahkan kita kalau menginovasikan inovasi untuk menanggulangi permasalahan di kimia hijau ini, kita juga harus memikirkan jangka panjang, bukan hanya jangka pendeknya saja. Kita harus memikirkan jangka panjang untuk bertahun-tahun kemudian. Nah, tadi kan ada tadi Mbak Tika ini menjelaskan tentang pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini proses kimianya seperti ini. Ini kan pencemaran udara ini disebabkan banyak kendaraan, gas, pengolahan partikulat, pengolahan gas, ada juga clean air. Nah, ini tadi untuk pencemaran limbah tadi. Jadi nih karakteristik kimia air limbah, jadi ada senyawa organik dan senyawa anorganiknya di dalamnya. Terus di dalam air limbah itu tadi terkontaminasi, contohnya ada ini penggunaan soda api. Nah, ini dengan rumus kimianya ada NaOH, jadi Na+ dan OH-. Terus ada juga tadi interaksinya yang ada di pencemaran limbah tadi, ada pengurangan oksigen di laut atau DO.
melanjutkan reaksi penurunan oksigen dalamnya? Saya. Oke, Mbak Ara silahkan. Oke, Mbak Ara bisa menjelaskan nggak ini bagaimana reaksinya terjadi? Oh ya, jadi ini mikroorganisme aerobik di dalam air ini melalui bahan organik yang ditambah dengan oksigen ini menghasilkan CO2 dan H2O dan menghasilkan energi. Oke, baik Mbak. Mantap sekali. Benar-benar. Oke, boleh kembali. Beri aplaus dulu dong buat Mbak Ara. Oke, benar ya. Apa yang dijelaskan dari Mbak Ara tadi, ada respirasi aerobik pada interaksi kimia pada penurunan oksigen teratur. Ini juga ada yang namanya tata-tata berukuran. Jadi metodenya itu sangat banyak sekali. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keadaannya. Nah, karena kita sudah belajar banyak lagi mengenai limbah cair, limbah kain juga, tadi kimia hijau, kok belajar kimia hijau. Tadi kan udah pre-test, masa nggak ada post-test. Jadi kita mengerjakan post-test terlebih dahulu. Bisa di ini linknya. Oke, apakah sudah selesai? Oke, sudah semua ya. Bagaimana nih? Soalnya susah nggak? Lumayan. Berarti kalian ini harus belajar lagi di meja biar menjadi biasa. Nah, ini ada refleksi. Kita merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa di-scan lagi. Oke, sudah. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kira-kira dari penjelasan yang banyak tadi kalian udah pre-test, post-test, berdiskusi. Ada yang masih dibingungin atau mau ditanyakan nggak? Ada, Mbak Ara, ada gimana? Mengapa pendesain bahan kimia itu yang mudah terdegradasi itu merupakan prinsip kimia hijau? Oke, karena tadi kan Ibu sudah menjawab semuanya. Jadi gantian kalian lah yang menjawab. Coba Ibu beri kesempatan untuk teman-teman membantu pertanyaan dari Mbak Ara. Coba siapa yang Bu. Oke, Mas Zain. Nah, bahan kimia yang mudah terurai tidak akan menumpuk di lingkungan dan dapat dikembalikan ke siklus alam tanpa menyebabkan pencemaran atau kerusakan ekosistem. Oke, bagus banget. Berarti Mas Zain sangat memperhatikan pembelajaran hari ini. Beri aplaus dulu. Oke, terakhir banget nih. Kesimpulan dulu dong buat pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Yang kita hari ini itu terkait kimia hijau, di
mana kimia hijau itu merupakan solusi strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan, Bu, termasuk tadi ada pencemaran cairan batik seperti itu. Nah, penerapan teknologi ramah lingkungan, regulasi yang ketat serta kesadaran masyarakat yang tinggi itu dapat menciptakan industri tekstil berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan ke depannya. Seperti itu. Oke, kalian mau belajar lagi apa udah capek? Capek. Oke, karena pembelajaran jamnya juga udah habis, Ibu tutup ya. Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan. Jangan lupa di LKPD ada kegiatan 2 Juka yang bisa dijadikan PR ya. Itu tentang kayak proyek kalian ini mencoba untuk mengaplikasikan penerapan dari prinsip kimia hijau itu. Di situ ada pembuatan sabun dari minyak jelantah. Jadi nanti kalian bisa cari referensi dulu. Nanti kita praktek di sekolah untuk minggu depan. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.